Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan sebangsa setanah air, kembali lagi bersama saya Dani di FSBN Channel. Kembali saya berbincang-bincang dengan narasumber seorang ahli etnisitas yang hari ini memang selalu sering kita undang karena memang pembahasan-pembahasan ini selalu berkelindan. Saya bertemu kembali dengan Bapak Dr. MD Laude. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Dani. Kembali lagi kita bertemu kembali karena bahasannya banyak. Karena ini yang mau kita bahas kan Asta Cita. Asta Cita Ya, ada 8 dan yang sekarang saya ingin tanyakan kembali apa penjelasannya tentang reformasi. jadi saya dioncai kembali. Iya, memperkuat reformasi. Ya, Politik, hukum, apa aja tuh, birokrasi, ya, banyak ada korupsi, korupsi, narkoba, ya itu kan salah satu antara lain. ya salah satunya karena ya kemarin sudah beberapa dan ya ini salah satu yang cukup menarik untuk dibicarakan juga tentunya Betul. ya ini maksudnya reformasi yang seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan seperti bercanda ya. Iya. Iya, Saya bikin biar biar yang berat jadi ringan sebenarnya. iya, kayak bercanda aja gitu ya. Tapi oke, tidak masalah ya. Baik, seperti biasa ya, saya juga harus ucapkan salam. Jadi, Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus, Harus. Nah, itu. Salamnya orang Dayak. Iya. Ya. Jadi lengkap salam kita itu. Baik, pertanyaan tadi reformasi gitu ya. Iya, iya. Kira-kira begitu ya. Iya, justru ini Nah ini mempertanyakan itu. ya, ini asta cita dari Prabowo Gibran. Ini penting sekali. Eh, tapi saya harus bilang lebih dahulu bahwa bahasa saya tidak mewakili nalar Prabowo dan Gibran terhadap asta cita memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Oke. Tentu yang dimaksud beliau mungkin berbeda, mungkin Ya. juga sama. Ya. Jadi saya berbicara sesuai dengan yang saya pikirkan terhadap satu di antara asta cita itu. Ya, menurut pandangan Dan dari menurut Pak Laude. pandangan saya. Ya. Harapan saya bisa sama. Gitu ya harapan saya. Tapi kalaupun tidak sama, pasti tidak salah. Gitu ya. Kalaupun tidak sama dengan pandangan beliau berdua, pasti saya tidak salah. Oke. Ya, oke. Jadi asta cita ini penting disampaikan oleh paslon presiden wakil presiden Prabowo Gibran karena ini memang merupakan masalah nasional saat ini dan masalah ini terjadi akibat reformasi. Apa itu? Dari aspek politik ya, dari aspek politik sudah keluar dari negara proklamasi yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Dari politik. Dari politik, keluar itu. Kalau yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, yang merdeka itu adalah bangsa Indonesia. Oke. Siapa itu bangsa Indonesia? Pribumi. Kayak Anda ini. Saya juga. Dan juga hadirin gitu. Itu pribumi. Tapi setelah amandemen UUD 45, terutama pasal 6 ayat 1, di situ berbunyi bahwa presiden ialah orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli ini adalah eksponen dari negara proklamasi, yaitu bangsa Indonesia tadi itu.
bukan dari unsur bangsa lain, misalnya Eropa, Oke. Amerika, Australia misalnya, Cina, Jepang, Arab, bukan. Ya pribumi ini bersama dengan keturunan dan generasinya. Bercampur dengan orang Eropa, Arab, Cina, dan sebagainya, yes. Yes itu. Tetapi yang jadi penguasa setelah di reform pasal 6 ayat 1 itu kata asli dicoret kemudian diganti dengan warga negara, itu menjadi salah. Menjadi keluar dari negara proklamasi. Negara proklamasi itu kan penguasanya jelas, pribumi. Oke. Setelah di amandemen dirubah menjadi kata warga negara isinya dua. Satu pribumi, nomor dua non pribumi, itu warga negara itu. Jadi baik warga negara pribumi maupun non pribumi boleh menjadi pengelola kedaulatan negara dan politik negara yang seharusnya itu absolut terhadap pribumi. Berarti sekarang sudah boleh. Kesalahannya sekarang boleh. Sekarang dianggap benar, padahal ini salah luar biasa. Setelah di amandemen tadi. Setelah di amandemen. Okay. Ini orang Jawa menyebutnya reformasi sing bablas itu loh. Oke. Ora oleh. Salah. Jadi secara politik ini harus direformasi kembali. Iya, reformasi yang direform. Reformasi yang direform. Ya. Kembali ke asalnya, ke hitohnya. Kalau bahasa NU itu ke hitohnya. Ya. Ayo, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, umat Islam, pribumi, ayo kita kembali ke hitoh. Hitohnya apa? Negara proklamasi yang diucapkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Titik. Bahwa presiden ialah orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli. Iya. Bukan warga negara Indonesia. Ya, coba lihat. Kalau pakai pasal 6 ayat 1. Ya, coba lihat. Orang Israel sedang hamil, datang menjadi warga negara Indonesia, lalu melahirkan di Indonesia, lahir anak itu, lalu dia kuliah ilmu politik, dia jadi doktor ilmu politik, karena dia jenius, disukai oleh partai politik, kaya pula, dicalonkan jadi anggota legislatif, lalu pemilih lalu terpilih, kemudian dia dapat suara terbanyak, kemudian menjadi ketua DPR RI. Oh, I see. Lalu di dalam pencalonan presiden, dia bilang, saya mau jadi calon presiden. Saya masih muda ini, umur saya baru 32 tahun. Karena dia cerdas, dia banyak uang, pemilihan langsung, boleh. Dan dia menang. Apa artinya? Pribumi terjajah oleh si Israel ini. Dia bukan bahasa Indonesia asli. Gitu. Tapi warga negara Indonesia yang hanya boleh tinggal di Indonesia, tidak boleh menyinggung-nyinggung, tidak boleh menyenggol-nyenggol kedaulatan negara dan politik negara. Karena politik negara dan kedaulatan negara dan politik negara hanya berlaku absolut terhadap pribumi, dan ini berlaku di 190 negara di dunia, termasuk satu di antara Indonesia, tapi Indonesia salah di dalam reformasi dan itu dianggap benar. Dan harus dikembalikan kembali. Harus kembali. Dan Prabowo Subianto sudah menulis di dalam bukunya Paradoks dan Solusinya. Ada di situ? Ada, kembali ke UUD 45. Oke. Cuman cara kembalinya bagaimana gitu? Apakah people power? Atau sidang istimewa MPR? Atau dekret presiden? Kita belum tahu. Belum tahu. Tapi tiga-tiganya itu adalah instrumen politik untuk kembali ke UUD 45. Niatnya sudah ada? Niatnya sudah ada. Saya juga ada niat kembali ke situ. Oke. Anda mungkin tidak ada. Tapi saya sudah. Karena banyak juga yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Sekarang kita bicara orang supaya tahu. Oke. Ya, itu ya. Itu reformasi politik. Reformasi politik. Kemudian masih ada reformasi hukum. Masih hukum. Oke. Hukum lebih parah lagi. Ya. Kelihatan. Jadi Soeharto diganti. Orde Baru runtuh hanya karena korupsi. Ya.
hanya karena korupsi. Setelah direformasi kan harusnya sembuh. Lebih parah ya. Ketua KPK pemberantas korupsi malah memeras dan sekaligus korupsi. Ketua Mahkamah Konstitusi MK justru juga korupsi. Sekjen Mahkamah Agung yang kita sembah-sembah selama ini malah korupsi. Jenderal polisi yang kita hormat semua, kalau salah hormat juga dihukum sama dia, korupsi. Jual narkotika. Gitu. Jenderal loh. Jenderal bintang 2. Yeah. Nah, ini bukan menceritakan kejelekan aparatus negara kita, tapi menyebut data. Fakta. Ya, data dan fakta yang harus tidak boleh terjadi. Harusnya tidak terjadi. Jenderal loh itu, kalau pangkat rendah wajar, karena pendidikannya kurang. Dia ambil ini karena dia tidak mengerti, dia kira betul saja. Tapi karena ini jenderal, serba tahu, serba kuasa, dan dia tahu kalau ini korupsi, ini narkoba tidak boleh, tapi dia kok dagang narkoba begitu. Ini moral aparatus apa yang seperti ini? Nah, di era Prabowo Gibran, ini insya Allah semua akan dibetulkan sesuai dengan buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Saya tidak mau bilang, dan saya tidak setuju bahwa polisi itu jelek. Saya tidak mau bilang begitu. Mengapa? Untuk ketertiban masyarakat, untuk ketertiban lingkungan, polisi sangat diperlukan. Lebih diperlukan polisi daripada tentara untuk 2 aspek itu. Ya, contoh, saya mau kasih contoh pada Anda. Coba polisi demo 3 jam di Jakarta. Bagaimana Anda lihat? Bukan polisi, bukan polisi. Polantas demo 3 jam. Mulai pukul 7 sampai pukul 10. Anda lihat kondisi lalu lintas di Jakarta seperti apa? Anda perlu polisi kan? Perlu. Nah itu, jadi polisi selalu perlu, tapi ada polisi yang salah, sebut dia yang salah saja gitu. Jangan bilang polisi itu jelek. Nggak boleh, karena polisi kan institusi. Oknum berarti. Oknum, tapi kalau sudah ratusan orang kan artinya gerombolan oknum ya. Salah juga jadinya. Ya sebut saja orang bersalah. Ya tidak disiplin sebagai aparatus penegak hukum gitu. Jadi kalau dibilang polisi jelek, enggak boleh lah ya. Tentara jelek, enggak boleh, karena itu institusi. Lalu kalau begitu bubarkan saja polisi. Lalu siapa yang ngurus ketertiban? Tadi saya kasih contoh Anda, 3 jam aja Polantas itu demo. Jangan polisinya terlalu besar. Polantas 3 jam, pukul 7 sampai pukul 10 gitu. Bagaimana kondisi Polantas di Jakarta selama 3 jam? Ya. Kacau. Ya gitu. Jadi ini memang perlu solusi yang logik ya. Nah, memang apa ya, ngecat bangunan itu memang mesti dari atas, jangan dari bawah gitu. Ini para yang kopral-kopralnya itu, yang sersan-sersannya itu, brigadir-brigadirnya itu ditekan, harus saya anti korupsi. Itu Nanan Soekarno itu pernah Kapolda di Kalbar, dia bikin pen, saya anti korupsi. Seluruh polisi pakai itu. Loh, kok di tempat lain yang melanggar justru AKBP gitu. Tapi apakah harus bilang polisi jahat? Kan enggak. Karena ini institusi gitu ya. Nah, masyarakat tidak tahu ini, taunya polisi aja. Ada satu peristiwa di Kalimantan Barat saya lihat, waktu bapaknya mengantar anaknya pergi sekolah.
rupanya pajaknya mati. Oh, pajak kendaraannya. Kendaraan Oke. pajak kendaraannya mati, di stop. Lalu anaknya melihat, kasih uang baru jalan. Ah, Lalu anak itu ditanya, apa kerjaan polisi? Kata gurunya, polisi minta uang sama bapak saya. Itu ya. Nah kemudian itu ya, ya, ya. berkembang, polisi tukang minta uang, kan gitu. Nah, ini tidak boleh lah begini, tidak boleh dikembangkan gitu ya. Nah ini kultural dan ini saya lihat di eranya Tito bagus, Tito Hmm. Karnavian, ya. Jadi ada struktur, ada kultur, ya, itu. Ada profesionalisme Hmm. yang dibangun oleh Tito itu bagus sekali. Nah di eranya Listio juga bagus. Bagus juga ini di eranya Listio ini. Nah, saya tidak tahu nanti penggantinya bagaimana gitu. Artinya bagusnya itu begini. Para anggota yang melanggar hukum ditindak. Itu artinya bagus. Begitu Oke. juga presiden, ada menterinya yang korup ditangkap. Itu bagus. Hmm. Yang tidak bagus itu kalau ada anggotanya melanggar hukum secara nyata malah dilindungi. Itu yang tidak baik. Oke. Gitu, ya. Ya, ya. Gitu. Berarti bentuk reformasi hukumnya itu jadi seperti apa gitu maksudnya yang diinginkan oleh asas cita ini? Mentality. Mentality. Iya, mentality. Jadi Ah. jangan mental mengambil hak orang. Ya, Jadi mental melindungi hak orang gitu. ya secara hukum itu hukumnya sudah ditegakkan. Berarti kan masalah orangnya saja. Iya itu. Jadi karena dia mental dia itu memiliki mental mengambil hak orang, Hmm. artinya tidak menegakkan hukum dia. Mental ini yang harus diperbaiki melalui satu pola rekrutmen yang betul. Tes psikologinya itu betul enggak gitu. Nah, menurut informasi dari para ilmuwan yang saya ajak berkomunikasi terkait ini, pola rekrutmen yang keliru. Harusnya tidak cukup syarat, karena satu dan lain hal, lalu ini diterima, kemudian dia pelanggaran. Oke. Tapi kalau bicara reformasi hukum gitu, siapapun orangnya jika hukumnya tetap sama, berarti itu bisa terulang-ulang kembali dong harusnya. Kalau memang hukumnya itu tidak membuat efek jera dan lain sebagainya. Ya, menurut Profesor Dr. Selo Sumarjan, bila satu aturan sudah tidak cocok pada satu masyarakat, maka yang dirubah bukan masyarakatnya, tapi hukumnya yang Ya. dirubah. Itu Profesor. Tapi sekarang kan hukum, misalnya hukum anti korupsi kan masih cocok. Berarti ganti orangnya saja, ganti Hmm. pejabatnya. Contoh ini siapa ini? Si Firly. Firly kan tidak cocok jadi apa namanya jadi ketua KPK ya dia diganti aturan KPK-nya ya sudah banyak juga diprotoli malah jadi lemah kita perkuat kembali Oke. di era nanti diperkuat kembali jadi hukuman anggota KPK apakah ketua atau stafnya itu harus dihukum lebih berat bila perlu dia dihukum mati karena dia kan orang yang kita percayai Hmm. orang yang kita anggap setengah malaikat tentang kejujurannya, tentang integritinya. Tapi kok jadi koruptor ya? Kok ini perlu dihukum berat ini? Ya. Jadi jangan pernah bilang hukum berat dia supaya dia jera. Bagaimana jera dia pelakunya kok? Ya. Karena tidak dihukum 2 kali kan? Setelah dihukum 1 kali apa ada peluang lagi untuk korupsi berikutnya dalam posisi yang sama kan? Tidak, karena dia sudah dicopot. Jadi memang harus membuat satu sistem agar orang takut melakukannya. Itu yang penting. Jadi itu maksudnya reformasi hukum itu? Ya itu maksudnya. Jadi reformasi hukum itu antara lain mengembalikan ya, hukum yang sudah dirubah tadi. Ya, jadi hukum itu dibuat, lalu diterapkan sesuai dengan amanat hukum dan tidak dilanggar. Tapi ada yang bilang kan hukum itu untuk dilanggar gitu. Karena kalau bahasanya reformasi hukum, berarti ini kan kembali ke hukum yang sebelum hukum itu direformasi. Iya. Berarti hukum yang sebelum direformasi itu lebih bagus gitu daripada hukum yang sudah direformasi. Tidak begitu. Dia hukum itu kan sesuai dengan yang tertulis. Misalnya dilarang, misalnya orang mencuri itu definisinya berarti mengambil barang orang tanpa bilang-bilang. Itu kan mencuri. Dihukum. Sekarang masih berlaku kan?
Itu tidak perlu dirubah. Yang mau dirubah itu kalau tadinya ancamannya misalnya 4 bulan misalnya ya kalau curi telur atau ayam, ya sekarang jadi 1 tahun misalnya begitu. Oke. Nah, kayak gitu ya. Baik, Nah, baik, itu baik. hukum. Tapi eh, di era reformasi ya yang tidak disentuh reform hukumnya itu 3 institusi. 1 kepolisian, 2 kejaksaan, 3 kehakiman. Itu sebabnya di era reformasi di tempat 3 ini banyak koruptornya. Oh gitu. Iya, Iya. gitu. Iya. Baik, baik, baik. Berarti memang ini salah satu poin dari Astacita itu ya. Ya, Ngasih hukum makan Astacita nasi itu rubah. mau Karena membetulkan, melihat itu. melihat pasti tahu dia. Oke. Dan semuanya tahu. Jaksa tahu, polisi tahu, hakim juga tahu. Ya, berarti ini terkait sama yang berikutnya, apa? Reformasi birokrasi. Sama. Ya. Tetap reformasi birokrasi juga begitu. Iya, sama aja. Ya, reformasi birokrasi itu maksudnya gini. Kalau satu urusan itu cukup 2 meja, jangan bikin 5 meja. 3 mejanya coret, tinggal 2 saja. Itu namanya reform. Artinya bentuk baru. Ya. Ya. Nah, keuntungan birokrasi itu untuk kontrol sebetulnya. Jadi meja 1, meja 2. Ya kalau meja pertama diragukan, ya di meja kedua seleksi terakhirnya gitu. Oh, keliru ini, rubah. Nah, diperintahkan meja pertama tadi disuruh rubah bahwa yang betul itu adalah titik A bukan titik B seperti kamu bikin, nah gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Itu keuntungan dari birokrasi yang dibuat si Weber. Kayak gitu. Dan kita ini justru dibuat banyak meja supaya ada penghasilan, gitu loh. Ini banyak banget gitu lewat sana. Ya. Contoh ya, birokrasi. Berapa denda kalau jalan di jalan Transjakarta? 500.000 ya? Saya kurang paham tapi ya anggapnya segitu. 500.000, 500.000 dendanya itu. Ini menjadi sumber penghasilan polisi nakal. Oh. Jadi dia intai itu mobil yang masuk ke busway, berhenti. Gimana? Oh, sodorkan 200.000 lewat dia. Kan penghasilan 200.000. Itu tutup untuk uang sarapan pagi. Cukup. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang menjadi masalah bangsa kita. Ini menjadi masalah bangsa kita sekarang. Harus diperbaiki. Dan yang paling bagus memperbaiki itu adalah polisi sendiri. Kita masyarakat hanya menghimbau untuk yo diperbaiki toh ya. Jadi bukan kita, tidak bisa kita suruh dia, betulkan itu. Udah bisa, dia punya kekuasaan. Bayangkan itu, fluidnya Polantas itu kekuasaannya 3. Sebagai polisi, sebagai jaksa, sebagai hakim. Fluidnya saja 3 kekuasaan itu. Gini Pak, bicara korupsi, ya itu kan bicara bersama-sama. Ya, nggak bisa kita sebut si A yang korupsi satu orang saja. Namanya korupsi pasti ada banyak kepala itu di situ, gitu. Nah itu sesuatu hal yang sangat berat untuk bisa diubah kan, gitu. Jadi kalau namanya korupsi, kalau maling ayam ya pasti 1 orang 2 orang selesai. Maling ayam tidak ada rencana. Tapi kalau korupsi udah pasti direncanakan. Ini patologi birokrasi namanya. Jadi kesalahan yang berulang-ulang dalam proses birokrasi. Ini mentality. Iya, sudah persoalan pasti. Mentality. Ini berakar dari sistem rekrutmen. Iya. Ya, berakar dari situ. Jadi kalau rekrutmennya bagus, pasti juga hasilnya bagus. Banyak saya lihat kasus orang-orang yang bagus harusnya lulus menjadi akmil, menjadi akpol ya, menjadi capa gitu. Tapi karena dia tidak memiliki jaringan di internal institusi itu, orang yang hebat-hebat ini tidak diterima. Jangankan diterima, ditoleh aja enggak. Nah ini kultur seperti ini yang harus dibetulkan oleh
eranya Prabowo Gibran 2024-2029. Oke, Gitu. oke. Belum lagi terakhir tuh Pak, reformasi pemberantasan narkoba. Ini dia. Ini lebih, ya kalau misalkan tadi rekrutmen itu udah jelas besar, narkoba udah mengakar sampai ke generasi penerus itu. Itu apa yang mau direformasi untuk hal yang seperti itu? Narkoba ini kan sebetulnya diperlukan oleh negara, diperlukan oleh bangsa sebetulnya. Narkoba diperlukan oleh bangsa. Iya, diperlukan oleh bangsa untuk obat, Oke, untuk obat segala obatnya dibutuhkan oleh jenis penyakit. bangsa. Iya, orang sakit jiwa perlu narkoba. Oh, mau operasi Perlu obat. ya perlu obat gitu ya, perlu obat. Antara lain gitu ya. Ya, yang tidak diperlukan itu kan penyalahgunaannya, Oke. ya, penyalahgunaannya itu. Nah, kalau digunakan dokter tidak mengapa, digunakan farmasi tidak mengapa, gitu. Tapi ketika digunakan oleh anak-anak muda yang kita harapkan untuk menjadi pemegang estafet bangsa ini, lalu dia menjadi bangkai berjalan, ini kan rugi jadinya. Apalagi ada ide mau melegalkan narkoba di Indonesia, seperti di Kolombia. Ini kan masalah luar biasa. Nah, memang di Indonesia sudah ada Bennett yang keras. Saya lihat itu Buas, ya, Buas, Budi Waseso. Ya. Nah, itu keras. Saya pernah temui di kantornya. Itu memang saya tidak peduli Pak Lode, dia bilang, apakah dia keluarga polisi atau keluarga tentara, keluarga PNS, saya tidak ada urusan. Saya lagi dinas sebagai kepala BNN katanya. Saya tangkapi aja itu semua. Kalau ketangkap. Iya, itu dia. Saya sudah bilang sama dia, iya kalau Bapak tahu, kalau enggak gimana? Nah, itu jangan tanya saya yang begitu, kata beliau gitu. Jujur, beliau jujur. Itu memang terbuka beliau itu, ya. Saya temui. Bagus, Buas itu bagus. Nah, tetapi ada yang sebetulnya yang perlu dicegat. Yang perlu dicegat itu begini. Narkoba itu ditangkap dalam definisi perdagangan ilegal sebetulnya. Jadi ada penjual, ada pemesan, tapi tidak dibenarkan oleh birokrasi. Salah. Jadi tangkap dulu. Setelah tangkap, dengan satu proses maka sampailah kepada pembeli, ke pembelian sesungguhnya. Nah, ini menjadi tanda tanya besar juga, yang ke negara yang mana, begitu. Contoh itu illegal logging. Illegal logging, kayu ditebangi, potong, kemudian mengalir di sungai, lalu ditangkap. Ditangkaplah pelakunya dan sebagainya, kemudian disidang di pengadilan. Yang menang itu adalah pemesannya sebetulnya, pembeli sungguhnya itu. Itu berlaku juga di narkoba gitu loh. Berarti itu birokrasi lagi ya? Birokrasi. Atau hukum lagi ya? Ya, dan ini tidak sekali lagi saya katakan, jangan salahkan polisinya. Tapi mentality dan rekrutmen penempatan pejabat-pejabat yang ada pada bidang narkoba itu. Bukan saja narkoba itu, yang lain-lain juga, semua. Reserse, intelligence, Binmas dan sebagainya. Lalu siapa yang mau benerin? Kalau rakyat gitu, rakyat suruh mengerti saja gitu. Kapolri yang di atas, lalu di bawahnya itu Kapolda, kemudian ada Kapolres, itu semua itu yang betul kan cet bangunan dari atas sampai ke bawah pasti bagus. Dan itu di dalam filsafat betul, memang begitu caranya. Hanya yang melanggar itu kan pada kultur pada orang-orang tertentu. Ya. Lihat di daerahnya siapa itu ya? Berapa ton ditangkap di Timor Leste itu? Itu kan orang Indonesia, polisi Indonesia yang suruh tangkap itu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan aparat hukumnya yang melanggar, apakah hukumannya sama seperti orang rakyat yang melanggar? Harusnya berbeda dong. Harusnya dia dihukum mati. Iya. Lebih berat gitu, karena dia penegak hukum, dia yang melanggar hukum pada objek yang sama,
harusnya jadi berat, hukum mati. Jadi pada saat top hukum mati kata hakim, udah tidak lama kemudian kira-kira bulan depan atau apa setelah dia minta gerasi semuanya ditolak, eksekusi. Termasuk korupsi juga begitu. Ya. Jangan tunggu bilang nanti ada rasa jerak. Enggak. Orang enggak mungkin mengulang korupsi karena dia pada jabatan yang sama tidak akan pernah kembali lagi. Bukan, tapi contoh yang menakutkan itu betul. Jadi diberi contoh yang menakutkan. Kalau filsafat Cina itu dia bilang potong ayam di depan monyet. Oh, monyet ketakutan. Ada kemungkinan ini dilakukan di Astacita ini, hukuman seperti itu. Saya masih belum percaya. Karena kan nggak penting juga. Karena yang menolak itu masih sangat banyak. Yang menolak itu saya juga bisa percaya. Iya, itu dihukum mati. Tapi apakah yang menjatuhkan hukuman mati itu dia mulia? Artinya tidak pernah melanggar. Ya. Saya percaya. Saya percaya juga itu. Jadi saya memang berpikir hukum mati. Kalau saya nanti pada posisi itu lalu saya melanggar, silakan hukum mati saya, itu ya, begitu ya, saya begitu. Tapi saya lalu berpikir lagi, apakah yang jatuhkan hukuman mati kepada saya itu mulia, tidak pernah melanggar seperti saya juga. Dan itu banyak yang berpikir seperti itu di Indonesia. Nah, atau yang memberi hukumannya pun udah termasuk juga dapat bagian dari yang dihukumnya. Nah, justru itu kalau saya mau terus berpikir seperti ini, apa iya ya orang yang menjatuhkan hukum mati itu dia sangat mulia, tidak pernah melanggar seperti yang dia jatuhkan vonis mati itu. Kan akhirnya orang itu jadi korban, kan jadi pelanggaran HAM jadinya. Berarti kan intinya kan berat untuk dilaksanakan. Iya, berat memang. Ya. Jadi yang ada sekarang adalah miskinkan, sita semua harta yang hasil korupsi, tapi jangan ambil harta dia yang sudah ada, yang sudah dikorupsi saja, yang terbukti bagian korupsi itu sita untuk negara, lalu tanda petik dia dimiskinkan. Itu juga sebetulnya tidak akan efektif karena sudah banyak barang yang diselamatkan oleh dia. Iya. Melalui prosedur birokrasi. Akhirnya kalau seperti itu nanti bisa jadi itu jadi skenario dan lain sebagainya. Iya. Bentuk apa? Ya pastinya harusnya diberikan efek yang memang paling ditakutkan supaya orang-orang tersebut tidak melakukannya lagi. Tapi tergantung presiden juga sebetulnya. Presiden ya, nomor 1 presiden, kemudian kemudian Kejagung, lalu Panglima TNI, lalu Kapolri, ya, Kapolri, semuanya bersepakat bersih. Itu pasti berkurang itu. Nah, yang kita khawatirkan ini kan kalau ada diantaranya itu tidur ayam. Itu maaf saya harus pakai istilah itu, jadi seolah-olah tidak lihat tapi lihat gitu. Itu. Nah, tapi kalau presidennya dan wakil presidennya yaitu Prabowo Gibran, saya percaya bahwa itu akan menegakkan karena keduanya sudah kaya untuk dirinya sendiri. Nah, kita lihat saja dong. Kita lihat saja. Jika terpilih. Ya, jika terpilih. Tetapi saya ada kepercayaan. Ada kepercayaan langsung karena pernah berbicara langsung, ya. Karena ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya hari ini rusaknya kan karena hukum ini. Ya, karena hukum. Ya, hukum tidak ditegakkan. Akhirnya tidak ada keadilan. Iya. Karena terlalu kuatnya korupsi di Indonesia, akhirnya Singapura mencetak pecahan uang itu 10.000 US dollar supaya tumpukannya tidak terlalu besar, tapi nilainya banyak. Sampai begitu. Supaya bisa ditukar ke sana ya? Ya, jadi di bawah kecil gitu ya, tapi nilainya segini gitu. 10 ribuan kan, orang 1.000 aja udah banyak itu. Nah itu ya, jadi kita berharap pada Prabowo Gibran ini betul-betul membawa perubahan yang signifikan di dalam reformasi politik, hukum,
pencegahan, terutama itu pencegahannya sebetulnya. Kalau menghukum itu hal-hal mudah sebetulnya, yang sulit itu pencegahan. Jadi sistem pencegahan itu harus betul-betul mendidik dan diterima oleh seluruh rakyat kita dan menjadi budaya dia bahwa saya tidak boleh langgar itu. Tapi ada satu lagi sebetulnya satu metode yang tidak bisa ada korupsi, seperti mengisi bensin di pom bensin. Kontrolnya itu berarti sistem kontrolnya. Anda mengisi bensin 10 liter lalu bayar 100.000, pasti tidak ada yang kurang kan? Kalau sistem yang seperti itu yang diciptakan, no korupsi. Ya, nanti di amandemen lagi supaya bisa Iya, gitu. Itu kayak gitu ya, mengisi bensin di pom bensin itu, isi sendiri aja, silakan. Ya. Itu korupsi tidak ada itu. Nah, mau ndak para birokrat di Indonesia itu, para politisi Indonesia itu membuat sistem begitu. Nah, saya dengan Pak Hadi Purnomo tahun 2009-2008, ya sebelum beliau menjadi ketua BPK, mendesain ide one identity number. One identity number. Satu nomor KTP untuk mengetahui seluruh hak sipil Anda. Kekayaannya berapa, nomor rekeningnya berapa, tanah berapa dan sebagainya. Buka nicknya saja sudah bisa. Kami berdua bekerja sekuat-kuatnya, walaupun teman-teman yang lain itu agak sinis karena terlalu banyak yang tidak suka dengan sistem begitu. Nanti itu banyak yang tidur ayam juga. Tidur ayam akhirnya. Nah, kemudian dengan ide itu, lalu beliau terpilih menjadi ketua BPK waktu itu. Lalu mengembangkan konsep apa namanya itu ya? Ada konsep yang dikembangkan itu, interconnectivity. Kalau nggak salah se-ASEAN itu yang diterapkan beliau itu. Hadi Purnomo namanya, teman saya. Baik. Oke, itu ya. Jadi bicara tentang politik begitu. Jadi mari kita seluruh rakyat Indonesia yang pribumi ini sadar Anda itu sekarang negara Anda ini sedang dalam status decolonize of nations, negara jajahan bangsa-bangsa tanpa Anda sadari. Hapus itu, kembalikan ke Hito, ke negara proklamasi. Penguasanya adalah pribumi. Pribumi pendiri negara, pribumi pemilih negara, pribumi penguasa negara. Titik. Hapus itu baik-baik. Hafal itu baik-baik, terapkan itu baik-baik. Dari kepada nenek, kakek, bapak, ibu, saudara-saudara. Trilogi pribumisme adalah kunci untuk kembali ke Hito. Negara proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Baik, Pak. Berarti intinya kita tinggal, jika terpilih, kita tinggal lihat saja apakah memang konsisten terhadap yang tadi kita bicarakan nih, hukum tadi ini, untuk tetap diterapkan, karena ini tadi seperti yang kita bicarakan, ini adalah momok, sesuatu yang besar untuk dirubah, karena connectivity-nya tuh, jaringannya besar untuk merubah itu. Ya, saya tidak mau seperti poin Mas Dani bahwa mari kita lihat terbukti atau tidak. Enggak. Saya tidak mau begitu. Saya sudah tahu bahwa akan melakukan reformasi politik, reformasi hukum, reformasi birokrasi, lalu memperkuat pencegahan dan memperkuat pemberantasan korupsi serta pencegahan peredaran narkoba di Indonesia secara hukum dan memperhatikan HAM. Itu pasti. Ya. Jadi saya tidak mau tadi mari kita lihat dia lakukan atau tidak, no. Oke. Saya pilih exact. Siap. Exactly. Bisa gitu. Oke. Ya. Cukup, Pak. Nah, untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, pemberantasan korupsi, juga pemberantasan narkoba, itu udah menjadi poin dari Asa Citanya Prabowo Gibran. Terima kasih Pak Laude. Sama-sama. Sudah memberikan semua penjelasan yang memang cukup jelas. Gitu. Mungkin bisa kita simak sama-sama, nanti banyak yang nonton juga. Kembali pasti ada yang pro dan kontra juga. Negara demokrasi begitu. Ya. Tapi
pembicaraan ini memang perlu untuk didengar. Iya, iya. Perlu untuk didengar karena ini memang menjadi hal yang sangat penting untuk disimak dan dibicarakan. Iya, iya. Oke Pak Rode, Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Semoga masih mau nih Pak diundang lagi untuk Insya Allah kalau diundang lagi asal materinya saya tahu, insya Allah saya akan hadir kembali. Oke, terima kasih. Ya. Demikian kita kembali lagi nanti di podcast berikutnya. Salam.